Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama saya Dewa Gede Tantara Tessa Putra. Dan di video sebelumnya tadi pagi kakak sudah upload tentang tahapan resmi dari tes si pencatar 2020, yaitu sekolah di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Dan tesnya cukup menarik karena memang TPA tidak ada ya untuk jalur pola pembibitan. Dan pada video kali ini kakak ingin memberikan informasi terkait dengan bukan pendaftaran ya, tapi tahapan tes resmi dari Catar Kemenkumham. Jadi Catar Kemenkumham itu terdiri dari Poltekkip. Baik, bagi kalian yang ingin membeli baju cita-citaku, jadi teman untuk kalian menemani perjuangan kalian untuk menjadi taruna. Wow, the best banget ini. Baju cita-citaku ini dijual melalui Shopee atau DM IG @taruna Indonesia TV. Kalau kalian membeli melalui Shopee, silahkan cek toko Dewa Gede Tantara, atau enggak baca deskripsi link di bawah ini. Di bawah video ini ada deskripsi ya untuk pemesanan, silahkan kalian cek langsung. Untuk stok sangat terbatas khusus untuk calon taruna-taruni tahun 2020. So silahkan dipesan sekarang dan stok sangat terbatas. Oke, selamat berjuang untuk kalian dan ditemani oleh baju cita-citaku. Baik, mohon maaf tadi terputus karena memang ada alarm. Jadi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Jadi di sini kakak ingin membahas tentang tahapan tes dari Catar Kemenkumham alias Poltekkip dan Poltekkim. Nah, sudah resmi diumumkan dan mungkin kakak belum jarang buka juga tentang web ini, tapi sudah resmi diumumkan dari jauh sebelumnya. Tapi di sini kakak ingin menjelaskan karena di pengumuman hanya tertulis tahapan saja. Nah, di sini kakak ingin menjelaskan arti dari tahapan-tahapan tersebut karena memang posisi rata-rata sekolah kedinasan itu aja tahapan tesnya. Dan yang pertama yang harus kalian lewati itu adalah tahapan seleksi dari administrasi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, seleksi administrasi itu dilaksanakan pada tanggal 8 Juni sampai dengan 23 Juni. Otomatis hanya tersisa 2 hari lagi, yaitu hari ini dan besok, untuk pendaftaran di akhir dari Poltekkip serta Poltekkim. Kemudian yang kedua itu ada seleksi dari kompetensi dasar. Nah, seleksi dari kompetensi dasar ini terdiri dari komputer assist test atau CAT. Nah, CAT ini merupakan salah satu yang ibaratnya diselenggarakan oleh BKN lah, karena memang BKN itu di bawah dari Menpan-RB yang menyelenggarakan calon-calon ASN untuk mengikuti tes. Nah, otomatis untuk CAT SKD ini diselenggarakan oleh BKN dan itu diselenggarakan ada yang terpusat, ada yang bisa di daerah masing-masing tergantung dengan lokasi tes tersebut apakah menyediakan CAT SKD atau tidak. Nah, jadi seperti itu. Kemudian CAT SKD ini tentunya mengikuti passing grade yang tahun 2019. Otomatis itu dari Menpan-RB nomor 24 tahun 2019, dan di sana sudah tercantum bahwasanya passing grade dari yang sekarang ini jauh turun ya, tidak seperti tahun 2018. Nah, katanya sih mengikuti passing grade yang tahun 2019 atau passing grade yang terbaru seperti itu. Kemudian setelah kalian melakukan CAT SKD dan lolos ke tahap selanjutnya, baru tahapan seleksi lanjutan ini dilanjutkan oleh Kemenkumham atau BPSDM-nya Kemenkumham. Dan tahapan lanjutan atau seleksi lanjutan ini terdiri dari yang pertama seleksi kesehatan, kemudian seleksi semapta, kemudian seleksi tulis psikotes serta wawancara psikotes, dan yang terakhir adalah WPFK atau seleksi wawancara pengamatan fisik serta keterampilan. Nah, di sini kakak akan jelaskan satu persatu seleksi lanjutan ini ngapain aja sih kalian nanti ketika kalian melakukan seleksi lanjutan. Dan katanya sih kakak dengar tiap tahapan seleksi ada tahap gugurnya, otomatis semakin menipis pesaing kalian untuk tahapan selanjutnya gitu loh. Jadi step by step persaingan kalian semakin sedikit, dan finally yang dipantuhir adalah calon-calon yang akan siap menjadi taruna Poltekkip serta Poltekkim. Nah, yang pertama adalah seleksi kesehatan. Nah, seleksi kesehatan ini biasanya terpusat. Misal di Poltekkip, Poltekkim itu kan Jakarta atau Depok ya. Jadi bisa di sana terpusat dan kalian harus ke sana untuk melakukan seleksi tersebut. Seleksi kesehatan ini terdiri dari apa aja sih? Sebenarnya dari semua ya, dari atas sampai bawah itu kalian akan diperiksa. Dari mata, kemudian telinga, hidung, kemudian gigi, tenggorokan, kemudian ada tes torak juga, nanti ada juga
mengenai detak jantung atau yang kita sebut dengan EKG ya. Kemudian ada juga bagian bawah lagi, itu ya kalian nanti akan juga tahu tesnya seperti apa. Jadi yang diperiksa juga varises, kemudian kenormalan, kemudian apa sih namanya itu ya, ambayan dan lain sebagainya, itu juga akan diperiksa. Kemudian kaki X, kaki O juga akan diperiksa nanti. Telapak kaki juga mungkin juga akan diperiksa, telapak tangan juga akan diperiksa. Jadi seperti itu untuk tes kesehatan. Kemudian lanjut lagi ke tes MAPTA. Nah, tes MAPTA di Kemenkumham ini tentu berbeda dengan di perhubungan ya. Kalau di perhubungan dari tahun ke tahun itu tidak ada pull up, tapi tergantung juga di lokasi tesnya. Nah, itu biasanya seperti itu, Kak. Tapi kalau di Kemenkumham itu terdiri dari tes lari, tes push up, tes sit up, tes pull up juga ada, mungkin satuan juga ada. Jadi seperti itu. Jadi untuk Poltekip dan Poltekim itu ada tes pull up-nya. Nah, banyak yang bertanya, aja tes renangnya nggak sih? Sejauh ini sih kakak tanya kemarin ke catarnya langsung. Kok catar sih? Maksudnya ke tarunannya langsung sih belum ada tes renang seperti itu. Jadi itu yang harus kalian persiapkan, yaitu lari 12 menit, kemudian ada push up, kalian siapkan juga, ada pull up, kalian siapkan juga, ada push up juga harus kalian siapkan. Jadi seperti itu. Kemudian kayaknya ada tamu ya. Kemudian next kita bahas saja ke seleksi tulis psikotes serta wawancara. Nah, di seleksi psikotes ini tentu kalian sudah memahami tes psikotes itu apa aja sih. Ada verbal, kemudian ada gambar, ada warteg, ada tes koran, dan lain sebagainya. Itu mungkin kalian udah tahu, dan mungkin lebih rincinya kakak akan bahas di next video ya. Karena psikotes ini nggak mungkin kita jadi satukan di sini, karena banyak banget yang harus dibahas di tahapan psikotes. Termasuk nanti contoh-contoh cara menggambar kakak akan sampaikan juga. Makanya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, di subscribe aja dulu. Kita pantengin bareng-bareng dan kakak kasih tutorialnya nanti seperti apa. Kemudian untuk wawancara psikotes, nah kakak juga pernah dulu melaksanakan wawancara psikotes untuk mendaftar CPNS. Jadi setelah kalian melakukan tes psikotes, gambar segala macam yang sudah kakak sebutkan tadi, dilanjutkan nanti tes wawancara psikotes. Nah, wawancara psikotes ini terkait dengan jawaban kalian yang tadi kalian lakukan pada saat tes tulis, apakah sinkron ketika kalian diwawancarai secara langsung dengan jawaban tulis kalian. Seperti itu biasanya. Jadi itu hanya menghubungkan antara pola pikir serta aslinya kalian itu seperti apa ketika ditanya langsung, gitu aja sih, hanya menyinkronkan aja. Jadi menurut kakak sih nggak begitu masalah untuk psikotes. Kemudian untuk seleksi wawancara, pengamatan fisik dan keterampilan, nah ini sangat penting banget karena ini menyangkut dengan pantauan katanya. Dan banyak penilaian yang akan dinilai pada saat WPFK ini. Nah, wawancara itu tentu berbeda dengan wawancara psikotes. Wawancara psikotes itu keterkaitan kalian dengan diri kalian sendiri dan kesinkronan kalian dengan jawaban kalian pada saat tes tulis psikotes, tapi untuk wawancara itu sangat berbeda. Wawancara ini kaitannya tentu dengan instansi, kemudian motivasi kalian, kemudian keinginan kalian, niat kalian, semangat kalian, dan lain sebagainya akan ditanyakan di wawancara pengamatan fisik dan keterampilan ini. Jadi seperti itu. Kemudian kalian juga ditanya bakat apa sih yang kalian miliki. Jadi ketika WPFK nih kalian juga dituntut untuk, nggak dituntut sih sebenarnya, gimana ya, kalau misalnya kalian memiliki bakat lebih atau bakat yang mungkin bisa menjadi kedepannya menjadi bagus ya, bermanfaat dan lain sebagainya, itu bisa kalian tampilkan pada saat WPFK. Contoh PBB, kemudian mungkin atlet atau bakat lainnya, seni, tari-tarian kayak gitu dan lain sebagainya, bisa kalian tampilkan gitu. Misal silat, karate, judo dan lain sebagainya, kalian bisa tampilkan di sana. Nah, jadi WPFK ini tentu menjadi nilai tambah yang sangat bagus buat kalian ketika kalian memiliki kekurangan di tahapan sebelumnya. Jadi seperti itu. Makanya kakak sampaikan di video kali ini, sering kakak sampaikan, latihan setiap hari, try and error, kalian coba terus dan kalian akan terbiasa untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi ketika kalian sudah pada saat tahapan tes, kalian tidak akan ragu dan mental kalian tidak akan down melihat pesaing-pesaing kalian yang sangat banyak nanti. So, mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi pedoman buat kalian untuk catar Poltekip serta Poltekim untuk kedepannya, agar kalian bisa lebih mempersiapkan diri kembali untuk menjalani tahapan tes. Karena bentar lagi mungkin ada verifikasi
seleksi administrasi karena bentar lagi juga tanggal 23 Juni sudah ditutup pendaftarannya, dan semoga kalian sukses dan tercapai cita-cita kalian untuk menjadi calon taruna tahun ini, tahun 2020. Semangat buat kalian. Mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah, dan jangan lupa untuk tetap subscribe channel ini, di-hit button loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kakak, serta like, share ke teman perjuangan kalian, dan komen apa yang ingin kalian tanyakan di bawah, komen di bawahnya, oke? Nanti kakak akan jawab. So, see you next time. Peace. Jangan lupa untuk bagi kalian yang ingin sukses lolos si pencatar, silahkan kalian beli buku yang kakak buat, yaitu buku Kiat-Kiat Sukses si Pencatar. Dan untuk mengenai testimoninya, kalian bisa lihat di Instagram @taruna_indonesia_tv, kalian bisa lihat. Kemudian kalian bisa cari di testimoni. Nah, seperti ini. Kalian bisa cari testimoninya karena sudah banyak sekali yang sudah membeli buku kakak. Jadi buku kakak sudah terjual 100 lebih di Shopee dan 100 lebih lagi di reguler atau belinya dengan DM @taruna_indonesia_tv. Jadi hanya dua, di Shopee dan reguler di DM @taruna_indonesia_tv, karena admin akan selalu update. Dan jangan lupa setiap pembelian buku kalian akan mendapatkan grup VIP yang langsung dibimbing oleh kakak pribadi. Kemudian dapat 5 bonus soal SKD, kemudian ada juga bonus soal TPA, serta kalian akan mendapat aplikasi CAT SKD dari kakak. Dan itu semua kalian dapatkan. Jangan lupa kalian juga nanti akan mendapatkan grup yang kakak buat untuk khusus membahas tentang soal-soal SKD dan TPA sekolah kedinasan. Dan itu yang kalian dapat bonus-bonus ketika kalian membeli buku ini. Dan ingat, buku ini hanya harganya 50.000.